Dian Triselvia, wanita cantik, berusia 24 tahun ini sudah cukup lama menjanda sebelum akhirnya dinikahi secara siri oleh Ahmad Rival, pria berusia 27 tahun pada Juni 2022 lalu. Sayangnya, pernikahan itu dilakukan tanpa sepengetahuan istri sah dari Rival. Ya, Ahmad Rival, pria yang sehari-hari hanya kerja serabutan ini sebenarnya sudah beristri dan telah memiliki anak. Namun, ia kepincut kecantikan janda beranak dua asal desa Gedangmas, Kecamatan Randu Agung, Lumajang, Jawa Timur ini. Dian Triselvia, yang akrab disapa Vita, janda muda yang memiliki dua anak yang masih kecil-kecil, yakni anak pertama kelas 1 sekolah dasar, sementara anak kedua masih berusia 3 tahun. Usai nekat menikahi Vita secara siri, rupanya bukan keharmonisan dan kebahagiaan yang mereka nikmati. Tapi tetap gak bisa jadi apa yang kamu mau, gimana? Usaha apa? Berantem. Cekcok justru kerap mewarnai kehidupan mereka, terutama sejak istri sah dari Rival mulai mengendus adanya orang ketiga. Si istri sah mencari tahu siapa kira-kira pelakor itu. Istri sah Rival yang berhasil melacak rumah keluarga Vita segera mendatangi, melabrak dan marah-marah. Tidak hanya kepada Vita, namun juga kepada orang tua Vita yang memang tinggal serumah dengannya. Meskipun usai menikahi Vita, sang suami tak tinggal serumah dengan istri mudanya itu. Namun, si istri sah tetap tak terima. Selain memarahi, ia juga beberapa kali mengucapkan kalimat dengan nada ancaman. "Tinggalkan suamiku, atau kau kuhabisi." Sikap dan perlakuan tak mengenakan dari istri sah dari Rival ini membuat Vita mulai malas dan enggan menemui suami sirinya itu. Hal inilah yang memicu kemarahan Rival yang mulai merasa istri mudanya mulai menghindar darinya. Hingga tiba pada 20 Oktober 2022. Si istri sah kembali mendatangi Vita di rumah orang tuanya di Dusun Karangloh, Desa Gedangmas, Kecamatan Randu Agung, dan kembali terjadi pertengkaran. Perkaranya lagi-lagi karena cinta segitiga di antara mereka. Keesokan harinya, 21 Oktober 2022, saat Rival datang menemui Vita, istri mudanya itu justru memarahinya karena masih kesal dengan ucapan istri sah Rival yang kemarin mendatanginya. Saat itu, Vita mengatakan ia sudah tidak sudi lagi menerima Rival di rumah itu. Bukannya berusaha memahami situasi, Rival justru mencurigai Vita sudah memiliki pria lain. Rival beranggapan pertengkaran dengan istri sahnya hanya dijadikan Vita sebagai alasan untuk berpisah dengan Rival. 4 hari kemudian, tepatnya pada 25 Oktober 2022, Vita kedatangan kerabatnya yang bernama Fitri yang berasal dari desa Ranulogong. Rencananya, Fitri akan menginap di rumah Vita selama 3 hari. Sekitar pukul 19.00 keesokan harinya, yaitu pada 26 Oktober, karena sudah rindu, Rival kembali mendatangi si istri muda. Kali ini, ia berharap hati Vita sudah luluh dan mau menerimanya kembali. Namun ternyata, Vita tetap tidak mau menemui, marah-marah, mengucapkan kata-kata kasar pada Rival. Bahkan tidak mau membukakan pintu rumahnya. Melihat reaksi si istri seperti itu, Rival mulai tersulut emosinya. "Lek gak gelem tak pateni kon. "Jika tidak mau, kubunuh kamu." Begitu kira-kira ucapan Rival pada istri sirinya itu, yang kemudian pergi meninggalkan rumah Vita. Kamis 27 Oktober malam sekitar pukul 19.00, Vita diajak keluar oleh Fitri dengan tujuan ke Ranulogong untuk suatu keperluan. Selang 1 jam kemudian, sekitar pukul 20.00, Rival mendatangi rumah Vita kembali. Namun kali ini, ia hanya bertemu Mujiati, ibunda dari Vita. Si ibu mengatakan bahwa putrinya itu sedang pergi ke Ranulogong bersama Fitri. Mendengar itu, Rival marah dan berpesan pada si ibu agar Vita segera menemuinya. Lalu ia pergi. Sekira pukul 22.00 hari itu, Rival kembali datang ke rumah istri mudanya. Namun, laki-laki Vita belum pulang. Saat itulah,
Rival sangat marah dan kembali mengatakan pada sang ibu, Akan kupecahkan kepalanya jika Vita tidak segera menemuiku. sepertinya pria beristri dua itu sudah kesetanan. Menjelang tengah malam hari itu, sekitaran pukul 23.50, keluarga Vita mulai panik lantaran ibu dua anak itu belum kembali dan tak dapat dihubungi sama sekali. Hingga keesokan harinya, Jumat 28 Oktober pukul 5 pagi, di saat suasana kampung masih sangat sepi, berjarak kurang lebih 500 meter dari rumahnya, Vita ditemukan sudah dalam keadaan dingin membiru dan penuh luka akibat sajam. Tak jauh dari posisi ia ditemukan, warga juga menemukan sobekan kain berwarna hijau bermotif kotak-kotak yang diduga merupakan sobekan sarung dari si pelaku. Sulvan, tetangga satu desa yang pagi itu hendak ke kebun menebang tebu, secara tak sengaja melihatnya tergeletak di jalan setapak pinggir sawah, Dusun Karangloh, Desa Gedangmas, Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang. Saat itu juga, warga segera mengabarkan pada pihak keluarga dan aparat berwenang setempat. Beberapa saat setelah dilakukan olah TKP, jenazah Vita segera dibawa ke RSUD Haryoto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan itulah ditemukan fakta, ternyata saat itu Vita sesungguhnya sedang dalam kondisi mengandung usia 23 minggu atau sekitar 5 bulan. Petugas yang menyelidiki kasus ini lantas mendapatkan informasi dari pihak keluarga Vita. Menurut keterangan kakak ipar Vita, ternyata malam itu, Kamis malam, Vita datang ke rumahnya bersama Fitri. Saat itu, Vita curhat tentang masalah hubungannya dengan suami sirinya, juga tentang istri sah dari rival yang sering datang melabraknya. Sekitar pukul 23.00, rival datang menjemput Vita ke rumah Musyarofa, memaksa Vita ikut pulang bersamanya. Yang kemudian Vita dan Fitri terpaksa ikut dengan rival berboncengan 3. Barulah keesokan paginya, keluarga mendengar kabar duka yang menimpa Vita. Teka-teki pelaku pembunuhan terhadap Diantri Selvia alias Vita terus diselidiki oleh tim gabungan dari Polres Lumajang dan tim Jatanras Polda Jatim. Dari keterangan beberapa saksi dan bukti yang ditemukan di TKP, kecurigaan petugas mulai mengarah pada satu nama, yakni Ahmad Rival yang tak lain merupakan suami siri dari Diantri Selvia alias Vita sendiri. Hingga akhirnya setelah 36 hari pencarian, keberadaan Ahmad Rival mulai tercium petugas, yang ternyata ia bersembunyi di rumah salah seorang kerabatnya di Sampang, Madura. Tepatnya, Jumat 2 Desember 2022, petugas dari tim Jatanras Polda Jatim berhasil meringkus pria berusia 27 tahun itu, tepat sehari sebelum ia berangkat ke Malaysia. Ya, rencananya keesokan harinya pada Sabtu 3 Desember, ia akan berangkat ke Malaysia untuk melarikan diri. Namun nasib berkata lain, ia lebih dulu diringkus dan digelandang petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berikut pengakuan Ahmad Rival, pelaku pembunuhan terhadap istri sirinya sendiri, Diantri Selvia alias Vita di Lumajang. Dengan wajah tenang, bahkan sesekali senyum mengembang di wajahnya, seolah sama sekali tak ada penyesalan di hatinya. Menurut pengakuannya, malam pada Kamis 27 Oktober, usai mendatangi rumah Vita, sekitar pukul 8 malam itu, dan istri mudanya itu tak ada. Lantas ia sempat menelepon Vita dengan ponselnya. Saat menelepon itulah, Rival mendengar suara seorang laki-laki di sela-sela obrolannya dengan Vita. Ketika Rival bertanya pada Vita, siapa pria itu? Vita menjawab, "Itu temanku. Kenapa?" Mendengar ini, rasa cemburu Rival berkobar. Dengan penuh emosi dan cemburu, ia lalu kembali mendatangi rumah Vita pada pukul 22.00, tapi istrinya itu belum pulang juga. Semakin marah, ia lalu menuju ke Ranulogong mencari Vita dengan sepeda motornya. Namun kali ini, tujuannya ke rumah kakak ipar Vita. Benar saja, ternyata
istri sirinya itu ada di sana. Saat bertemu Vita, Rival mencium adanya bau miras dari diri Vita. Namun, saat ditanya, tidak diakui oleh Vita. Rival yang semakin geram memaksa Vita ikut pulang dengannya, yang akhirnya Vita mau ikut, asal Fitri juga ikut bersama mereka. Dengan berboncengan 3, mereka menuju ke rumah Vita. Tetapi, saat tiba di area persawahan desa itu yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah Vita, Rival menghentikan motornya dan kembali terjadi cekcok antara dirinya dengan Vita. Fitri yang ketakutan melihat itu memilih hendak menyingkir dari lokasi. Saat itu, seolah sudah memiliki firasat buruk, Vita sempat berkata pada Fitri, "Nanti, jika terjadi sesuatu padaku, pelakunya ya dia ini." Perkataan Vita itu lalu dijawab oleh Rival. Iya, aku orangnya. Setelahnya, saat mereka hanya tinggal berdua, Rival yang semakin memuncak emosinya langsung mengarahkan celurit yang ternyata sudah dibawanya ke arah Vita yang masih berada di samping motor hingga berkali-kali, sampai membuatnya roboh tak berdaya dengan bercucuran darah. Melihat istri mudanya seperti itu, Rival pergi begitu saja, melarikan diri. Hingga keesokan paginya, Vita baru ditemukan tetangganya yang hendak menebang tebu di kebun yang berlokasi di dekat TKP. Ahmad Rival, pria berusia 27 tahun ini, dikenai pasal pembunuhan berencana, subsidiar pasal pembunuhan, yakni pasal 340 KUHP subsidiar, pasal 338, yakni dengan ancaman hukmat, kurungan penjara seumur hidup atau setidaknya kurungan 20 tahun lamanya. Dalam penyelidikannya, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra berwarna hitam, sebuah celurit, pakaian milik pelaku yang dikenakan saat peristiwa, sebuah gelang monel, uang sebesar Rp34.000, dan pakaian terakhir yang dipakai korban saat kejadian. Tidak mudah membina cinta di atas cinta yang lain, sekalipun itu dengan menikahi keduanya. Apalagi jika pernikahan itu tak direstui oleh istri pertama. Bisa-bisa justru nyawa taruhannya. Nah boloku, semoga kisah ini bisa kita jadikan pembelajaran dan mawas diri ya. Terima kasih waktu kalian. See you, jaga diri.